menghitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Juliansyah, NPM C1C081153. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Nah, entitas anak membeli saham treasury bukan dari induk tetapi dari pihak ketiga, di mana konsekuensinya kepemilikan saham PT induk pada PT anak akan bertambah karena berkurangnya kepemilikan saham non pengendali. Nah, akuisisi nilai tercatat karena perbedaan antara imbalan yang diserahkan oleh PT induk dengan proporsi PT anak akan tetap sama besar, yaitu sebesar 490 juta dari 70% dari 700.000 atau buka kurung 500 ditambah 200 tutup kurung sama dengan 490 juta yang ditarik sebagai treasury share, yaitu 100.000 lembar yang ada di contoh soal. Nah, bedanya karena yang ditarik pada PT anak sebagai treasury share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk pasti akan meningkat atau bertambah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh PT induk tetap tidak berubah, yaitu sebesar 350.000 lembar. Tetapi pembagiannya menjadi berkurang, yang awalnya 500.000 lembar yang beredar, sekarang yang beredar tinggal 400.000 karena 100.000 nya tadi itu sudah ditarik sebagai treasury share oleh PT anak. Jadi yang beredar itu, saham yang beredar itu turun, maka kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk naik menjadi 87,5%. Nah, untuk jurnalnya, karena PT induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka dia harus melakukan perhitungan untuk menentukan beberapa nilai investasinya yang berubah sebagai konsekuensi dari adanya pembelian saham kembali yang dilakukan oleh PT anak dari pihak ketiga. Sebagai konsekuensi dari PT anak membeli kembali 100.000 lembar saham miliknya dari pihak ketiga, maka ekuitas PT anak itu berkurang, kepemilikan sahamnya PT induk itu meningkat, maka dihitung beberapa perubahan nilai investasi pada PT induk yang ada di tabel 8.13 sama dengan 720 juta sama dengan total ekuitas. Nah, setelah treasury share ada penurunan ekuitas pada PT anak sebagai akibat dari saham treasury yaitu 120 juta, maka dia harus diberi tanda kurung. Nah, nilai tercatat investasinya sama dengan kepemilikan saham dikalikan dengan ekuitas. Jadinya peningkatan 21 juta, kemudian 21 juta tidak akan dibandingkan dengan kas. Karena kenapa? Karena tidak ada pengaruh kas terhadap PT induk. Karena yang ditarik oleh PT anak yaitu 100.000 lembar saham itu bukan miliknya PT induk. Jadi PT anak tidak menyerahkan kasnya kepada PT induk, tetapi membayarkan kas kepada pihak ketiga. Nah, jurnalnya sendiri perhitungan dalam jurnal eliminasi. Dengan pembelian saham treasury, maka terjadinya peningkatan nilai investasi pada PT induk pada PT anak itu sebesar 21 juta. Kemudian ekuitas pada PT anak turun menjadi 120 juta, yaitu 1.200 dikali 100.000 lembar saham. Supaya sisi kanan dan sisi kiri itu sama-sama nol, maka kepentingan non pengendali berkurang sebesar 141 juta. Nah, supaya ruas kanan dan kiri itu sama, kita dapat membaca keterangan di bawah perhitungan jurnal eliminasi. Demikianlah video materi pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.